Kakek penyapu jalan ini sering senyum ke semua orang. Ternyata dia penjaga wasiat yang bisa balikan nasib satu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah penuh hikmah, mari kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa tulis juga asal daerahmu agar kita bisa saling mengenal. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Semoga yang menekan tombol itu diberikan rejeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, dan dilindungi dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Di desa kecil bernama Karangsari, ada seorang kakek penyapu jalan yang selalu tersenyum ramah kepada siapa saja yang ia temui. Banyak yang menganggapnya hanya sekadar orang tua biasa yang hidup sederhana. Namun tidak ada yang tahu bahwa senyuman kakek itu menyimpan rahasia besar. Sebuah wasiat dari masa lalu yang bisa membalikkan nasib satu desa. Apa isi wasiat itu? Siapa sebenarnya kakek tersebut? Dan mengapa seluruh aparat desa ketakutan saat lemari kayu tua di rumahnya terbuka? Cerita ini akan membuatmu terdiam di akhir, karena kebenarannya jauh dari yang dibayangkan. Pagi selalu dimulai dengan suara sapu lidi menyentuh jalanan di desa Karangsari. Desa kecil yang terletak di lereng perbukitan Jawa Timur ini punya rutinitas unik. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, sebelum azan berkumandang, seorang lelaki tua sudah berdiri di pinggir jalan desa sambil menggenggam sapunya dengan tangan berkerut. Ia dikenal oleh semua warga sebagai Mbah Harun. Mbah Harun bukan orang berada. Bajunya sederhana, hanya kemeja lusuh dan celana longgar yang warnanya sudah pudar. Peci hitam tua yang setia menempel di kepalanya seolah jadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Tapi ada satu hal yang paling diingat orang dari dirinya. Senyumnya. Setiap orang yang lewat pasti ia beri senyum. Bukan sekadar senyum basa-basi, tapi senyum tulus yang seolah mengandung doa. Assalamualaikum. Semoga lancar rezekinya ya, nak. Begitu ucapnya pada siapa saja yang lewat. Dari ibu-ibu pedagang sayur, anak sekolah, tukang ojek, hingga pejabat desa, semua pernah disapa dengan hangat olehnya. Namun di balik keramahan itu, tak sedikit pula yang mencibir. Beberapa pemuda sering mengejeknya. Ngapain sih udah tua masih kerja? Kayak nggak punya keluarga aja. Bahkan kepala dusun pernah berkata di depan umum, daripada tiap pagi cuma nyapu dan senyum-senyum gak jelas, mending pensiun aja, Mbah. Mbah Harun tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan kembali menyapu jalan yang sama. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Mbah Harun tidak menerima gaji tetap dari desa. Ia bekerja sukarela. Tidak pernah minta upah, tidak pernah minta ucapan terima kasih. Ketika ditanya mengapa terus menyapu jalan setiap hari, jawabannya selalu sama, supaya langkah orang-orang di desa ini bersih. Kalau jalannya bersih, semoga hatinya juga ikut bersih. Namun ada satu kebiasaan aneh yang mulai mencuri perhatian seorang pemuda bernama Radit, mahasiswa jurusan sejarah dari Jakarta yang sedang KKN di desa itu. Radit melihat Mbah Harun sering duduk di bawah pohon beringin tua sambil menulis sesuatu di kertas usang. Sesekali ia juga menatap ke arah barat sambil berbisik sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Suatu sore, Radit nekat menghampirinya. "Mbah, nulis apa sih?" Mbah Harun hanya menoleh pelan. "Catatan buat yang nanti lahir setelah kita mati." Radit mengernyit. "Maksudnya gimana?" "Kelak, kalau semua lupa, ada yang harus diingat. Dan aku hanya dititipkan satu tugas kecil, menjaga jalan, menjaga waktu, menjaga janji." Jawaban itu makin membuat Radit penasaran. Siapa sebenarnya kakek tua ini? Mengapa ia berbicara seolah memegang rahasia penting? Dan kenapa, meskipun seluruh warga melihatnya sebagai orang biasa, ia terlihat begitu damai dan seolah tahu lebih banyak dari siapapun? Tak lama, sebuah kejadian kecil tapi ganjil terjadi. Saat Radit hendak mengantar laporan ke balai desa,
Ia melewati rumah kecil milik Mbah Harun yang berada di pinggir hutan kecil. Ia melihat pintu rumah terbuka dan terdengar suara seperti nyanyian lembut berbahasa Jawa kuno. Tapi ketika ia mendekat, suara itu menghilang, dan rumah kembali sepi. Di dalam rumah itu, ternyata ada sebuah lemari kayu tua dengan ukiran rumit. Di bagian atasnya tertulis aksara Jawa yang jika diartikan berbunyi, "Wasiat ini hanya boleh dibuka oleh orang yang sudah memaafkan masa lalunya." Radit terpaku. Ada getaran aneh di dalam dadanya. Entah mengapa, sejak saat itu ia merasa, desa ini menyimpan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang seluruh Karangsari bila terbongkar. Dan tanpa ia tahu, Mbah Harun sedang menatapnya dari kejauhan. Dengan senyum tipis di balik kerutan wajahnya, sang kakek berbisik pelan. "Waktunya sebentar lagi." Sejak hari itu, hati Radit tak tenang. Sosok Mbah Harun yang dulu ia anggap sekadar kakek ramah, kini berubah menjadi misteri yang terus menghantuinya. Rumah kayu kecil itu seperti memanggil-manggil dalam sunyi, seolah ada yang ingin disampaikan, tapi belum waktunya. Radit memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mulai bertanya ke warga desa tentang siapa sebenarnya Mbah Harun. Namun jawaban yang ia dapat justru semakin membingungkan. "Beliau itu sudah ada di sini dari sebelum aku lahir," kata Pak RW yang kini berusia 67 tahun. "Anaknya tidak ada, istrinya juga tidak pernah kelihatan. Tapi anehnya, setiap kali ada musibah, pasti beliau yang pertama datang membantu." Tambah Bu Murni, penjual jamu keliling. "Aku pernah lihat beliau nangis di pinggir makam tua itu malam-malam. Sendirian?" ujar seorang anak muda sambil bergidik. Bertambah penasaran, Radit kembali mendatangi rumah Mbah Harun saat sore menjelang. Ia membawa oleh-oleh berupa buku kecil dan bolpoin baru, berharap bisa menulis cerita tentang sang kakek. Tapi saat ia tiba, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pintu rumah itu tidak terkunci. Di dalamnya kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya aroma kayu tua dan dupa yang samar-samar tertinggal di udara. Dan di tengah ruangan, berdiri sebuah lemari kayu yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya. Namun kini lemari itu sedikit terbuka. Dengan hati berdebar, Radit mendekat. Di dalamnya, terletak sebuah kotak kecil berukir emas. Di atasnya tertulis dengan tinta hitam pekat, "Wasiat leluhur. Jangan dibuka sebelum azan terakhir." Radit gemetar. Tangannya hampir menyentuh kotak itu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara dari belakang. "Jangan sentuh dulu, nak." Suara itu membuatnya berbalik cepat. Mbah Harun berdiri di ambang pintu, matanya tajam tapi tetap teduh. Saya cuma ingin tahu, Mbah, apa isi kotak itu? Kenapa harus menunggu azan terakhir?" Mbah Harun menghela napas. Ia duduk perlahan di kursi rotan dan mempersilakan Radit duduk. "Yang kamu lihat itu bukan sekadar kotak. Itu janji. Janji yang dibuat 7 windu lalu, ketika desa ini masih hidup dalam kelimpahan." Ia mulai bercerita tentang sebuah perjanjian tua antara leluhur Karangsari dengan penguasa tanah dari masa silam. Dulu, Karangsari adalah pusat perniagaan emas dan rempah. Tapi karena keserakahan beberapa tokoh desa, mereka menjual tanah warisan kepada pihak asing dengan imbalan kekuasaan singkat. Sebagai akibatnya, seluruh tanah desa menjadi kering. Air sumur lenyap. Ladang gagal panen. Dan lebih parah lagi, setiap 7 tahun sekali, selalu ada musibah besar. Kebakaran, banjir, kematian mendadak. Warga menyangka itu bencana biasa. Tapi yang tidak mereka tahu, itu adalah kutukan. Mbah Harun mengaku, ia dipilih oleh gurunya untuk menjadi penjaga wasiat terakhir. Ia hanya diizinkan membukanya saat azan terakhir, waktu yang konon menandai titik puncak dari penderitaan desa. Dan saat azan itu berkumandang, wasiat harus dibacakan agar kutukan berakhir dan tanah desa disucikan kembali. "Tapi kapan itu, Mbah?" tanya Radit tak sabar. "Belum waktunya," jawab Mbah Harun pelan. "Tanda-tandanya belum lengkap."
Namun malam itu, satu tanda mulai terlihat. Hujan lebat turun tiba-tiba, padahal langit siang tadi sangat cerah. Petir menyambar 2 kali tepat di makam leluhur desa. Dan yang lebih mencengangkan, pagi harinya pohon beringin tua di pinggir masjid tumbang tanpa sebab. Warga mulai resah. Suasana desa jadi mencekam. Banyak anak kecil yang tiba-tiba demam tinggi dan mengigau menyebut kata, wasiat, kunci, waktu, berulang kali. Kepala desa pun mulai curiga. Ia mendengar kabar bahwa seorang mahasiswa dari Jakarta sedang mengaduk-aduk sejarah lama. Ia memanggil Radit dan menegurnya keras. Jangan ikut campur urusan desa. Kalau kamu teruskan, kamu yang akan kami usir. Namun Radit tidak gentar. Ia merasa sudah terlalu dalam. Dan yang lebih menggelisahkan, ia mulai bermimpi hal-hal yang sama setiap malam. Dirinya berdiri di tengah hutan, memegang surat tua, dan di belakangnya ada suara azan yang menggema. Semakin dekat, semakin jelas. Dan pada akhir mimpi itu, selalu ada suara perempuan tua berbisik lirih. Jika kau ingin menyelamatkan Karangsari, bacakan surat itu, sebelum mereka membakar segalanya. Hujan deras yang turun malam itu seakan mencuci seluruh permukaan desa Karangsari. Tapi anehnya, bukan ketenangan yang datang setelahnya. Justru seluruh desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti menanti sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Pohon beringin yang tumbang itu menjadi pembicaraan warga. Apalagi, pohon itu adalah satu-satunya pohon besar yang konon ditanam oleh sesepuh pertama Karangsari. Bahkan, dalam cerita rakyat yang tak banyak diketahui anak-anak sekarang, disebutkan bahwa akar pohon itu terhubung dengan urat tanah desa. Jika pohonnya tumbang tanpa sebab, berarti pelindung desa sudah tidak ada. Mbah Harun hanya duduk di teras rumahnya pagi itu, menatap sisa-sisa batang pohon yang kini sudah dipotong dan disingkirkan oleh warga. Radit datang tergesa-gesa, matanya merah karena tak tidur semalaman. Mimpi buruknya kembali hadir dan kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Radit melihat makam tua terbelah dua. Dari dalamnya keluar cahaya dan suara tangisan. Seorang lelaki bersorban putih berdiri di depannya, mengangkat jari ke langit, dan berkata dengan suara berat, "Jika wasiat tidak dibacakan, maka kutukan akan beranak pinak. Bukan hanya desa ini, tapi seluruh keturunanmu akan terlibat." Radit menceritakan semuanya pada Mbah Harun. Sang kakek mengangguk pelan. "Sudah mulai, Nak. Azan terakhir semakin dekat." Di sisi lain, kepala desa bernama Pak Suryo mulai menunjukkan kekhawatiran yang lebih dari biasanya. Ia memanggil rapat tertutup dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bahkan 2 orang dari luar desa yang wajahnya asing. Bisik-bisik menyebut mereka adalah orang suruhan dari perusahaan tambang yang beberapa tahun lalu gagal membeli tanah warga karena ditolak oleh almarhum sesepuh desa. Ada mahasiswa dan seorang tua yang sedang mengungkit sejarah yang seharusnya sudah kita kubur. Kalau mereka berhasil membuka surat itu, tanah ini bisa lepas dari tangan kita. Suara Pak Suryo mulai meninggi. Sejak beberapa tahun lalu, memang ada upaya diam-diam untuk mengubah Karangsari menjadi kawasan industri ringan. Tapi untuk itu, tanah desa harus dijual murah. Jika wasiat dibuka dan semua warga tahu kebenaran sejarah, maka tidak akan ada yang mau menjual tanahnya. Semua kebusukan pejabat desa akan terbongkar. Kalau perlu, kita buat surat itu hilang, ujar salah satu orang bayaran yang duduk dengan suara pelan namun mengancam. Sementara itu, Radit dan Mbah Harun mulai bergerak diam-diam. Mereka pergi ke makam tua di malam hari, membawa sebotol air zam-zam dan sebuah kitab kuno warisan kakek Mbah Harun yang dulu juga seorang penjaga wasiat. Mereka duduk bersila di depan pusara dengan batu nisan berlumut. Mbah Harun membuka lembaran kitab dan membacakan doa-doa panjang, lalu menyiramkan air ke tanah. Tanah itu tiba-tiba bergetar pelan, seperti merespons. Radit memejamkan mata dan mendengar suara lirih seperti tangisan dari dalam tanah. "Sudah saatnya," ucap Mbah Harun. "Besok malam, surat itu harus dibacakan. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan selamat." Radit mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu,
Ini bukan hanya soal sejarah. Ini soal kejujuran, ketamakan, dan warisan yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan. Namun musuh mereka bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam itu juga, dua orang bayaran menyelinap ke rumah Mbah Harun. Mereka membawa bensin dan sebotol spiritus. Tujuan mereka jelas, membakar rumah tua itu dan menghilangkan surat wasiat selamanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa rumah itu bukan rumah biasa. Saat mereka membuka pintu depan, udara mendadak berubah dingin. Salah satu dari mereka mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di ruang tengah. Bau bunga Kamboja tiba-tiba menyeruak kuat di udara. Dan tepat saat mereka ingin menyiram bensin, lemari kayu tempat wasiat disimpan terbuka sendiri. Dengan bunyi kayu berderit keras, disertai hembusan angin yang mematikan api pemantik mereka seketika. Mereka lari terbirit-birit, dan pagi harinya ditemukan pingsan di kebun belakang dengan mata terbuka, tak mampu bicara satu patah kata pun. Desa geger. Pak Suryo semakin ketakutan. Tapi bukannya menghentikan aksinya, ia justru mempercepat langkah. Dengan bantuan oknum aparat, ia mengatur agar Radit diamankan, karena dianggap menyebar hoaks dan mengganggu ketertiban desa. Namun saat aparat datang, warga mulai melawan. Seorang nenek tua, Bu Saroh, berdiri di depan rumah Mbah Harun sambil berkata, "Jangan sentuh anak ini. Ia satu-satunya yang berani melanjutkan amanah Pak Lurah dulu. Kalau kalian ganggu dia, maka kalian bukan lagi bagian dari desa ini." Satu persatu warga ikut berdiri di belakangnya. Puluhan orang mengelilingi rumah kecil itu. Bahkan anak-anak sekolah datang membawa poster bertuliskan, "Wasiat adalah kebenaran kami." Pak Suryo melihat semua itu dari kejauhan. Tangannya mengepal. Ia tahu, jika malam berikutnya surat itu benar-benar dibacakan, maka semua akan berubah. Dan ia akan kehilangan segalanya. Di malam menjelang Jumat itu, Mbah Harun mendekati Radit. Tubuhnya tampak lebih lemah dari biasanya, napasnya pendek. Ia memberikan peci hitamnya dan berkata lirih, "Kalau aku tidak bangun besok pagi, kamu yang harus bacakan surat itu. Ingat, bacakan saat azan Jumat. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Kalau waktunya tepat, langit akan bicara." Radit menggenggam tangan keriput itu dan menangis diam-diam. Ia tahu, mulai malam ini, seluruh nasib Karangsari ada di pundaknya. Hari Jumat itu terasa berbeda. Sejak pagi, suasana desa Karangsari seperti ditelan hening yang berat. Burung-burung tak lagi berkicau seperti biasanya. Angin pun seolah segan berhembus. Warga desa terlihat resah, lalu lalang di jalanan terasa terburu-buru namun hampa. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. Radit bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di samping ranjang bambu tempat Mbah Harun terbaring lemah. Tubuh sang kakek tampak semakin rapuh, nafasnya semakin pelan, dan sorot matanya sudah memudar. Namun ketika Radit menggenggam tangannya, Mbah Harun masih sempat berucap lirih, "Jangan takut, semua sudah ditulis, kamu hanya perlu membacanya, dan biarkan langit yang bicara." Tangis Radit tertahan. Ia mengangguk, kemudian mencium tangan sang penjaga wasiat. Beberapa jam sebelum adzan, warga Karangsari mulai berdatangan ke lapangan alun-alun desa. Awalnya hanya segelintir orang tua dan anak-anak. Tapi dalam waktu 1 jam, lapangan itu telah penuh sesak. Mereka berdiri dengan diam, seperti menunggu keajaiban yang dijanjikan dalam cerita yang selama ini hanya dianggap dongeng. Di tengah lapangan, sebuah podium kayu didirikan. Dan di atasnya, sebuah meja kecil berdiri, dengan kotak kayu tua yang kini terbuka, di dalamnya, gulungan surat bertuliskan tinta emas, "Wasiat Karangsari. Jangan dibuka sebelum azan terakhir." Sementara itu, dari kejauhan, Kepala Desa Pak Suryo bersama 2 aparat desa dan beberapa pria berbaju preman terlihat mengamati situasi dengan wajah gelisah. "Kalau surat itu dibaca, hancur kita," ucapnya penuh kemarahan. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Ribuan pasang mata warga telah menantikan momen ini. Dan tepat saat jarum jam menunjukkan waktu menjelang tengah hari,
Muadzin Masjid Besar Karangsari naik ke menara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara azan pertama berkumandang, menggema di seluruh penjuru desa. Semua terdiam. Bahkan burung-burung yang sempat menghilang kembali berputar di atas langit dengan gerakan aneh. Radit berdiri di depan podium. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi dalam hatinya, suara Mbah Harun terus bergema, "Jangan takut. Bacakan saja. Kebenaran tidak pernah butuh perlindungan, cukup disuarakan." Ia membuka gulungan surat itu, dan mulai membaca. Dengan menyebut nama, Allahu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat demi kalimat ia lantunkan dengan suara lirih namun mantap. Isinya bukan sekadar surat sejarah, tapi juga pengakuan berdosa dari para pendiri desa, yang mengkhianati tanah Karangsari demi kepentingan pribadi dan ketamakan sesaat. Maka dengan ini kami mewasiatkan, tanah ini tidak boleh diperjualbelikan untuk tujuan serakah. Ia milik rakyat, dan wajib dijaga oleh anak cucu kami yang berhati bersih. Radit melanjutkan bacaan. Saat ia mengucapkan bagian akhir, terjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Langit mendadak menggelap. Petir menyambar 3 kali tepat di perbukitan utara desa. Angin kencang berputar di sekitar podium, membuat warga berteriak panik namun tidak beranjak. Kemudian, dari dalam tanah, terdengar suara gemuruh seperti ratusan kaki kuda berlari. Seluruh warga terpaku saat tanah di bawah podium retak kecil, dan dari dalamnya muncul semburan cahaya biru kehijauan, menyilaukan, hangat, dan tidak menyakitkan. Cahaya itu kemudian terbang tinggi ke langit, lalu membentuk tulisan aksara Jawa yang jika dibaca berarti, "Dosa telah diakui. Tanah ini kini bebas." Warga bersujud. Beberapa menangis haru. Ada yang memeluk sesama sambil berucap, "Ini bukan mimpi, ini nyata, kita diselamatkan." Namun di sisi lain, Pak Suryo dan kroninya mencoba melarikan diri. Tapi langkah mereka terhenti saat sebuah mobil tua terguling tepat di depan mereka tanpa sebab. Dari kejauhan, seekor burung hitam berputar 3 kali di atas kepala mereka, lalu lenyap ke balik awan. Sementara itu, di dalam rumah kayu kecil di pinggir desa, Mbah Harun menghembuskan nafas terakhir. Wajahnya tenang, seolah tertidur setelah menunaikan tugas panjangnya selama puluhan tahun. Di sebelah tubuhnya, sebuah surat kecil tergeletak. Ditulis dengan tangan gemetar, namun masih bisa dibaca jelas. "Nak Radit, kamu penjaga berikutnya. Tapi ingat, kamu tidak menjaga kotak, kamu menjaga nurani." Wasiat telah dibacakan. Azan terakhir telah dijawab oleh langit. Tapi perjuangan belum berakhir. Karena musuh sesungguhnya bukan di luar, tapi di dalam hati manusia sendiri. Hari demi hari berlalu sejak peristiwa azan Jumat yang mengguncang langit Karangsari. Namun bukannya kacau, desa itu justru menemukan ketenangan baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jalanan desa lebih ramai, bukan karena konflik, tetapi karena semangat. Warga yang dulu saling curiga kini saling membantu. Para petani yang selama ini dirugikan oleh kebijakan sepihak mulai diberikan kembali hak atas tanah mereka. Dan yang paling mengejutkan, aliran air dari sumur tua di kaki bukit kembali mengalir, jernih, deras, dan menyegarkan. Radit tidak lagi sekadar mahasiswa KKN. Ia kini dipercaya warga sebagai penjaga wasiat berikutnya. Meski awalnya menolak karena merasa belum pantas, namun surat terakhir dari Mbah Harun yang ditemukan di samping jasadnya membuat ia tak bisa mengelak dari takdir itu. Jagalah nurani, bukan sekadar kotak. Wasiat ini bukan untuk disembah, tapi untuk diingat agar kita tidak kembali serakah. Jika suatu saat desa ini mulai gelap lagi, bacakan ulang surat ini, tapi hanya jika hatimu masih bersih. Sejak itu, Radit mendirikan sebuah rumah sederhana dari kayu di dekat rumah Mbah Harun, yang kini dijadikan balai budaya dan tempat belajar sejarah. Anak-anak muda diajak membaca naskah kuno, belajar aksara Jawa, dan mencatat ulang sejarah desa yang nyaris hilang karena kekuasaan yang menutupinya dengan sengaja. Namun tentu saja, tidak semua menerima perubahan ini dengan mudah.
Beberapa perangkat desa yang dulunya menjadi bagian dari rencana pengalihan tanah mencoba memprovokasi warga dengan isu-isu sesat. Mereka menuduh Radit membawa ajaran gaib, memecah belah desa, bahkan menyebar ilmu pengaruh Mbah Harun. Tapi warga sudah melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika salah satu dari mereka berusaha mengganggu pertemuan warga di Balai Budaya, seekor burung hitam, mirip yang muncul saat peristiwa azan terakhir, terbang rendah dan menukik tepat ke arah pelaku hingga ia terjatuh dan pingsan. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani mengusik. Kepala desa lama, Pak Suryo, mengundurkan diri dengan diam-diam. Rumahnya kini kosong, ditinggal bersama tumpukan dokumen-dokumen palsu yang kemudian dibakar warga sebagai simbol akhir dari masa kegelapan. Pemilihan kepala desa digelar secara terbuka dan adil. Tidak seperti biasanya, para kandidat diwajibkan membaca bagian dari wasiat sebagai bentuk sumpah jujur di hadapan warga. Siapapun yang gugup, tidak lancar, atau tidak tahu makna kata-kata dalam surat itu langsung dianggap tidak layak. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Karangsari, seorang kepala desa terpilih tanpa embel-embel uang sogokan, tanpa janji muluk. Ia adalah seorang guru muda yang dikenal jujur, rendah hati, dan setia pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Mbah Harun. Radit pun melangkah sedikit mundur, tidak ingin berada di garis depan terlalu lama. Ia tahu tugasnya bukan menjadi pemimpin, tapi menjadi pengingat. Ia kembali menulis, mengarsipkan sejarah, dan membimbing generasi baru agar kelak tidak perlu lagi menunggu langit marah untuk sadar bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran. Dan setiap Jumat pagi, sebelum adzan berkumandang, ia mengenakan peci hitam tua itu, membawa sapu lidi, dan menyusuri jalanan desa Karangsari, sambil tersenyum kepada setiap orang yang ia temui. Sebagian anak kecil memanggilnya Mbah Radit. Sebagian remaja menyapanya penuh hormat, penjaga nurani. Namun bagi Radit sendiri, ia hanyalah penerus dari seseorang yang sudah lebih dulu memahami makna hidup, membersihkan jalan, agar hati-hati yang lewat tetap bersih pula. Hari-hari di desa Karangsari kini tidak lagi sama. Aroma pagi membawa harapan baru. Suara ayam jantan dan tawa anak-anak kembali terdengar di setiap sudut desa. Tak ada lagi desas-desus kecurangan atau bisik-bisik penuh fitnah dari balik dinding warung. Semua terasa bersih, bukan hanya jalanannya, tapi juga hati orang-orangnya. Dan semua itu dimulai dari satu sosok. Seorang kakek tua berpeci hitam, bersapu lidi, yang tak pernah marah walau dicaci. Yang tak pernah lelah menebar senyum, meski ia sendiri menanggung rahasia yang begitu berat. Sosok yang kini telah tiada, namun senyumnya tertinggal dalam ingatan setiap warga. Radit, sang penerus wasiat, berdiri di atas bukit kecil tempat Mbah Harun dimakamkan. Di tangannya, sebuah buku kecil bersampul kain lusuh. Buku catatan harian Mbah Harun yang baru ditemukan beberapa hari lalu, terselip di bawah lantai bambu rumahnya. Isinya tidak mewah. Hanya rangkaian kalimat sederhana, ditulis dengan tangan bergetar. Namun setiap katanya mengandung makna yang menghunjam. Kalau orang tidak lagi percaya kepada pemimpin, maka yang dibutuhkan bukan orasi, tapi teladan. Kalau anak muda sibuk mencari uang, siapa yang mau mencatat sejarah? Kalau dunia terlalu ribut, maka senyum adalah bahasa yang paling dalam. Radit membacanya sambil menahan air mata. Di akhir buku itu tertulis satu kalimat yang ditulis dengan tinta paling tebal. Surat bukanlah benda suci. Ia hanya pengingat bahwa janji bisa menghidupkan atau menghancurkan. Hari itu, seluruh warga berkumpul di balai desa baru. Tak ada panggung mewah, tak ada pesta besar. Hanya tikar sederhana dan makanan dari hasil bumi. Mereka mengadakan doa bersama mengenang Mbah Harun, bukan hanya sebagai penyapu jalan, tapi sebagai penjaga nurani yang membawa desa dari kelam menuju terang. Acara itu diakhiri dengan satu kegiatan yang menggetarkan hati. Setiap warga diminta menulis satu kalimat nasihat yang mereka pelajari dari perjalanan ini, lalu menggantungnya di pohon wasiat. Sebuah pohon kecil yang ditanam di lokasi pohon beringin lama yang tumbang. Beberapa kalimat berbunyi, "Jangan remehkan senyum orang tua.
Kalau tidak tahu sejarahmu, jangan harap bisa menjaga tanahmu. Rejeki tidak datang dari tanah yang dijual, tapi dari tanah yang dijaga. Pohon itu kini tumbuh subur, rindang, dan selalu berbunga. Sebagian warga percaya, itu adalah tanda bahwa desa telah dimaafkan oleh langit. Sahabat semua, kisah ini mungkin hanya cerita, tapi nilainya nyata. Di antara hiruk-pikuk dunia yang penuh tipu daya, masih ada orang-orang sederhana yang setia menjaga kebaikan. Mereka tidak butuh panggung, tidak mengejar pujian, cukup mengabdi dalam diam, seperti Mbah Harun. Maka jangan pernah meremehkan siapapun yang kamu temui hari ini. Bisa jadi, orang yang kamu pandang sebelah mata, justru sedang memegang kunci perubahan besar yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Bersihkanlah jalanmu, dengan doa, dengan amal, dengan kejujuran. Dan sebelum cerita ini ditutup, mari kita kirimkan Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada semua orang baik yang telah lebih dulu pergi, tapi meninggalkan cahaya untuk kita jalani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini. Tulis juga asal daerahmu agar kita tahu, cahaya ini menyala di mana saja. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak kisah penuh makna seperti ini tersebar ke penjuru negeri. Semoga hidupmu diberkahi, keluargamu dilindungi, dan segala urusanmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.